wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana hari ini, semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai gaya dan gerak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, agar siswa dapat membuat model untuk menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak. Yang kedua, agar siswa dapat menjelaskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap gerak benda. Nah, istilah gaya sudah sangat sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa yang dimaksud dengan gaya? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Ya, yang dimaksud dengan gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Jadi adanya tarikan atau dorongan terhadap suatu benda dinamakan gaya. Sekarang, apa yang dimaksud dengan gerak? Ya, yang dimaksud dengan gerak adalah perubahan posisi suatu benda. Jadi, antara gaya dan gerak itu sangat berkaitan. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gerakan benda? Apa saja? Ada yang sini bisa menjelaskan kepada Ibu apa saja faktor yang berpengaruh terhadap gerak benda? Ya, pertama ada apa? Ya, pertama ada ukuran benda itu sendiri. Jadi ukuran benda. Yang kedua, besar kecilnya gaya yang diberikan. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada gaya gravitasi. Selain itu ada apa lagi? Ada apa? Selain itu ada tekanan udara dan angin. Kemudian yang terakhir ada permukaan benda yang bergesekan. Jadi itulah hal-hal yang mempengaruhi gerak benda tersebut. Kemudian jenis-jenis gaya. Apa saja jenis-jenis gaya yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita? Misalnya apa? Ada apa? Ya, ada gaya otot. Gaya otot itu merupakan gaya yang paling sering kita ketemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya gerakan mendorong meja, menarik meja, itu menggunakan gaya otot. Yang kedua ada gaya apa? Gaya listrik yang paling sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu kita menggunakan listrik untuk menjalankan proses kehidupan kan? Nah, menggunakan listrik kan? Oke, yang ketiga ada apa? Ada gaya magnet, ya benar. Kemudian gaya apa? Gaya gravitasi. Kemudian gaya apa lagi? Gaya pegas. Ya, itulah jenis-jenis gaya yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mempraktekkan bagaimana pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi satu kelompok Ibu minta 5-6 orang ya. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana pengaruh gaya terhadap gerak benda tersebut. Nah, sekarang kita menggunakan media ketapel. Nih, media ketapel. Kemudian di sini kita akan menggunakan, di sini Ibu aja menggunakan peralatan seadanya. Kemudian bagaimana pengaruh gaya terhadap gerak benda? Pertama ini, kita menggunakan ketapel, kita tarik karetnya dengan tenaga yang kuat. Bagaimana berpengaruh terhadap gerak? Oke, kita praktekkan sekarang. Kita coba. Oke, berarti gimana? Tarikan yang kuat akan menyebabkan gerakan benda menjadi cepat. Sekarang sebaliknya, bagaimana jika kita menggunakan tarikan yang lemah atau gaya yang lemah? Gaya yang lemah, bagaimana pengaruhnya terhadap gerakan benda? Ini kita menggunakan gaya yang lemah ya. Gaya yang lemah ya. Nah, gerakan benda akan lebih lambat daripada yang kita tadi menggunakan gaya yang lebih kuat. Di sini jelas. Jadi di sini kita menggunakan ketapel. Dari tarikan ketapel akan terlihat tarikan ketapel yang kuat
Bagaimana pengaruhnya terhadap gerakan benda? Kemudian tarikan dengan tenaga yang lebih lemah. Bagaimana pengaruhnya terhadap gerakan benda? Nah, hasil tersebut nanti kalian akan buat pada tabel yang telah Ibu sediakan ya. Nah, kita coba sama-sama. Oke, kita coba sama-sama. Nanti hasil pengamatan kalian buat di tabel yang telah Ibu sediakan. Oke? Bagaimana? Oke, ya. Nah, sampai di sini dapat kita tarik kesimpulan. Bagaimana? Ya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengaruh gaya terhadap benda itu bagaimana? Pertama, semakin kuat tarikan karet pada ketapel, maka gerakan bolanya semakin cepat. Sebaliknya, semakin lemah tarikan karet pada ketapel, maka gerakan bolanya semakin lambat. Di sini Ibu tidak menggunakan bola tadi ya, Ibu hanya menggunakan peralatan seadanya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas kembali mengenai materi gaya dan gerak, tapi dengan metode yang berbeda, yaitu metode snowball throwing. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.